Wis Kir, tak gelek Kir. Betul lingkaran gitu. Kalian lagi ngapain? Kami di sini sedang melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah qiyas. Mengapa kalian melakukan hasil teori kias? Memangnya kenapa kalau kami melakukan ibadah berdasarkan teori qiyas? Nah itu kan kaidah yang Anda sebutkan ternyata tidak ada dalam kitab-kitab para fuqaha terdahulu. Kaidah yang Anda sebutkan itu sepertinya buatan Al-Albani, ulama Wahabi yang tidak mengerti ilmu fikih dan berpenampilan seolah-olah ahli hadis. Kaidah yang Anda sebutkan jelas salah dan tidak benar. Kaidah yang Anda sebutkan termasuk dalam kitab apa dan apa dari kaidah yang Anda sebutkan tadi? Maaf, saya hanya dengar-dengar dari ustaz kami yang kalian sebut Wahabi. Jelas ada. Para sahabat dan pengikut mereka telah melakukan qiyas dalam ibadah. Sebagaimana dalam beberapa kasus berikut ini. Yang nomor 1, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Zatu Irkin sebagai mikot bagi penduduk Irak ketika menunaikan ibadah haji melalui ijtihad atau qiyas dengan dianalogikan pada Kok bisa kaidah di atas tidak benar? Dan apa dasarnya bahwa qiyas boleh dilakukan dalam masalah ibadah? Secara umum, kaum Wahabi seperti Anda memang menolak qiyas, baik dalam ibadah maupun selain ibadah, kecuali dalam kondisi terpaksa dan dalam konteks yang terbatas. Karena itu, dalam penggunaan qiyas, kaum Wahabi sangat dekat dengan mazhab Zahiri. Tentu saja, sikap mereka yang anti qiyas tersebut tertolak, baik secara rasional maupun ditinjau dari aspek dalil naqli. Demikian ini bisa dipaparkan dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, Islam merupakan agama yang sempurna pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena aturan-aturan syariatnya mencakup terhadap semua aspek kehidupan. Akan tetapi cakupan tersebut ada kalanya dengan nas atau teks secara eksplisit atau sarahah. Ada kalanya secara isyarat atau implisit dan ada kalanya secara istinbat atau proses penggalian hukum melalui ijma atau qiyas. Seandainya Islam itu sempurna dan aturan-aturan syariatnya bersifat paripurna dengan teks-teks yang bersifat
eksplisit saja, tentu umat Islam tidak membutuhkan lagi dalil ijma dan qiyas. Dan tentu saja dalil-dalil agama akan terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Demikian, ini jelas tidak pernah dikatakan oleh siapapun dari kalangan agama. Jika qiyas dalam ibadah tidak ada, tentu saja tidak butuh terhadap firman Allah. Minhum yastanbitunahu alladzinahu la'alima minhumul amri uli wa ila rasul ila radduhu walau. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya atau akan dapat mengetahui dari mereka. Hadis riwayat Rasul dan ulil amri. Seandainya penggunaan qiyas dalam ibadah termasuk menuduh bahwa Islam belum sempurna atau Rasulullah SAW belum menyelesaikan risalahnya, tentu para ulama yang melakukan qiyas adalah orang-orang kafir. Padahal mereka yang melakukan qiyas dalam ibadah adalah para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid. Apakah mereka termasuk orang kafir? Tentu saja tidak. Para sahabat dan para imam telah melakukan qiyas dalam hal ibadah. Iya, apakah ada riwayat bahwa para sahabat melakukan qiyas dalam ibadah? Jelas ada. Para sahabat dan pengikut mereka telah melakukan qiyas dalam ibadah, sebagaimana dalam beberapa kasus berikut ini. Yang nomor 1, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Zatu Irkin sebagai mikot bagi penduduk Najd. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Hadan wa salam alaihillahu sallallahu Rasulullah innal mu'minina amiran ya faqalu Umar atau al-mikron ya hazadi futihalamma qala anhumallahu radhiyallahu Umar bin An. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, setelah dua kota Basra dan Kufah ditaklukkan, mereka mendatangi Khalifah Umar lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW menjadikan Kar sebagai batas mikot bagi penduduk Najd, dan itu jauh dari jalan kami, dan apabila kami hendak ke Kor, kami terasa berat. Ia menjawab, lihatlah daerah yang lurus Karon di jalan kalian. Lalu Umar menjadikan Zatu Irkin sebagai batas mikot bagi penduduk Irak. Al-Sawkani berkata dari redaksi hadis di atas, tampaknya Khalifah Umar menetapkan Zatu Irkin sebagai batas mikot berdasarkan ijtihad atau qiyas. Dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan bahwa para sahabat menganalogikakan Zatu Irkoni dengan Quran. Yang nomor 2, para sahabat dipimpin Khalifah Umar radhiyallahu an menetapkan hukuman had bagi peminum homer dengan 80 cambukan, dengan dianalogikan pada hukuman kazaf atau menuduh berzina, dengan alasan bahwa peminum khamar itu mabuk. Jika mabuk dia akan meracau, jika meracau akan membuat tuduhan dusta. Sedangkan hukuman had penuduh adalah 80 cambukan. Karena itu para sahabat mencambuk peminum khamar dengan 80 cambukan. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Sunnatu wa kullan samanina wa umarun arba'ina bakrin abu wa jalada arba'ina wa sallama alaihi salam nabiyyi jalada qala anhullahu radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk 40 kali, Abu Bakar 40 kali dan Umar 80 kali. Semuanya adalah sunnah. Para ulama salaf setelah generasi sahabat juga melakukan qiyas dalam hal ibadah. Para tabi'in dan imam mujtahid banyak sekali melakukan qiyas dalam hal ibadah.
Hal ini bisa dicontohkan dalam banyak kasus, antara lain kasus hukum zakat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ilat atau alasan kewajiban zakat dalam pertanian dan buah-buahan adalah faktor dapat Oleh karena itu, setiap hasil pertanian atau buah-buahan yang dapat dikeringkan dan mampu bertahan wajib dizakati. Hal ini seperti gandum sul, beras, gandum duhun, kacang mati, buah curmil, biji rami, biji mentimun, kerai, biji lobak, sasame, badam, kenari, dan lain-lainnya. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa alasan atau ilat wajib zakat pada pertanian dan buah-buahan adalah dapat mendatangkan hasil dan dapat dikembangkan. Oleh karena itu, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada setiap tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang keluar dari bumi, yang bertujuan diambil hasilnya dan dikembangkan. Sehingga seandainya seseorang memiliki lahan ditanami bambu atau rumput, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Terima kasih ilmunya, Kiai. Iya, sama-sama.